Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Mari kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat dalam perlawan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat kita di minggu ini yang tertulis dari Roma 8 ayat 9. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk mengerjakan sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan, Tuhan Allah, Bapa kami, amin. Mari bernyanyi.
kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku dosa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Epistel di kita di minggu ini yang tertulis dari Keluaran 32 dari ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita baca secara responsoria. Ketiga bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah jadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun.
Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak butak. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, lalu bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Setelah mereka menyimpang dari jalan yang diberitakan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkan aku supaya mereka mengetahui terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan berbuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak mempertemukan kepada. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak binatang di langit, bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang menyenangkannya atas. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati di surga, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Lagu pujian dari Ina Kamis.
Mari kita dengarkan warta jemaat. Salam. Warta pelayanan Minggu 15 Oktober 2023. Nama minggu hari ini kita memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis, artinya Allah Tritunggal. Dengan topik minggu, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Informasi pelayanan yang pertama, pemberangkatan Situa Bengsiun pada hari ini, Minggu tanggal 15 Oktober 2023, gereja kita akan memberangkatkan pensiun Situa, yaitu Situa Kloster Simarmata dari WEK 8. Terima kasih untuk pelayanannya Amang Situa Kloster Simarmata selama 13 tahun di gereja HKBP Tangerang Kota. Yang kedua, persembahan untuk HKBP Distrik 21 Banten pada hari ini, Minggu tanggal 15 Oktober 2023, di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan dalam amplop untuk HKBP Distrik 21 Banten sebagai persembahan pertukaran mimbar. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah, dan persembahan untuk HKBP Distrik 21 Banten dikumpulkan setelah khotbah ke depan. Ketiga, rapat pendeta atau PAN HKBP pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 16 sampai 20 di Perkampungan Pemuda Jetun Selangit, Siborong-Borong. Sehubungan dengan itu, semua pendeta yang melayani di HKBP Tangerang Kota akan mengikuti rapat tersebut. Sehubungan dengan itu, maka yang menjadi pelaksana tugas harian atau PLH Uluan HKBP Tangerang Kota adalah Bibul Pro Bertauli Hutauruk. Keempat, rapat panitia Natal seksi Parapuan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16.30 WIB bertempat di gedung sekolah minggu akan diadakan rapat panitia Natal seksi Parapuan HKBP Tangerang Kota. Melalui warta ini diminta kehadiran BPH panitia Natal dan semua koordinator setiap seksi untuk menghadiri rapat tersebut. Nomor 5, rapat panitia Natal seksi AMA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 17 WIB bertempat di Sopo Saroha akan diadakan rapat panitia Natal seksi AMA HKBP Tangerang Kota. Melalui warta ini diminta kehadiran panitia Natal AMA dan semua koordinator setiap seksi untuk menghadiri rapat tersebut. 6. Peserta pembangunan HKBP 3 Raksa pada hari ini Minggu tanggal 15 Oktober 2023, HKBP 3 Raksa Kota melaksanakan pesta pembangunan gereja. Untuk itu gereja kita mengutus pengumuman Korama Kantata Gloria untuk mengikuti acara tersebut. 6. Peserta pembangunan HKBP, saya ulangi kembali, nomor 7, kebaktian Padang Week 30 pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2023 Week 30 mengadakan ibadah Padang di Bogor yang dipimpin oleh para Parhalado Week 30. Nomor 8, pendaftaran perayaan Natal Sekolah Minggu. Sehubungan dengan perayaan Natal anak sekolah minggu, kelas kecil dan kelas besar, HKBP Tangerang Kota tahun 2023, untuk itu peserta perayaan Natal Sekolah Minggu
harus mendaftarkan diri sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Nomor 9, warta pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Maharaja Jaki Jega, putra dari Bapak Arojifao Jega dan Ibu Renta Norita Opusunggu, Jemaat HKBP Estomihi, Resort Estomihi, Bengkong, Batam, Distrik 20 Kepulauan Riau, dengan Rebecca Aprilia Boru Simangunsong, putri dari Bapak Situa Robert Simangunsong, dan Ibu Junior Boru Siahan. Jemaat HKBP Parmingguon Jayanti, Resort Tangerang Kota, telah melaksanakan pertepolum pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 di Gereja HKBP Resort Estomihi, Bengkong, Batam, Distrik 20 Kepulauan Riau. 10. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 15 Oktober 2023, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Keluarga Bapak Ronald Hasintongan Simanuk Khalid dan Ibu Poni Hilda Borumanurung, beserta 1 orang anak yang datang dari HKI Simanuk Khalid, Panggabean Resort Tarutung Utara, Distrik Daerah 2 Silindung, Pangaribuan, bertempat tinggal di Perum Simpruk, di Polres Blok C1 nomor 12, Wik 8, NRJ 1640. 11. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada hari Minggu ini, dengan doa harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberkati kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dan penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di masing-masing atau ke sekretariat jemaat yang waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Mari kita mendengarkan lagu pujian Kor in Hana.
Mari kita kumpulkan persembahan kita dan bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar,
damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa masuk pada minggu ke-19 setelah Trinitatis. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan yang menjadi bekal hidup kita di dalam mempersiapkan hari-hari kita di dalam kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14 saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik minggu kita pada hari ini adalah banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang Batak mengatakan gokon si paimaon jojo sialusan. Jadi orang Batak itu kalau sudah terima undangan pesta, apalagi yang berpesta itu orang penting, orang yang dihormati, pasti dia penuh semangat. Persiapannya pun sungguh luar biasa. Jadi kalau Punganina ada temannya mau pangguli anak, pamuli boru, udah dikasih pula seragam ya kan? Lengkap dengan payet melang-meling sudah disiapkan. Ikondos doon dohot madarna. Gak mungkin baju biru dipakai mandarnya warna
coklat misalnya ya kan, pasti di matching-matchingin lah biru muda atau pink yang ada biru-birunya. Pokoknya akan dipersiapkan semanis mungkin. Jauh-jauh hari sudah ditelepon salon, bisa nggak datang? Jam berapa pestanya? Kan gitu ya. Jadi memang begitu antusias orang Batak mempersiapkan diri untuk ke pesta itu. Jadi ada satu gereja yang pernah kami layani sebelumnya. Jadi kalau ada pesta, bukan hanya Suhud Bolon yang heboh mempersiapkan seragam. Kalau ditanya, sebentar lagi pesta Sianu, apa peranmu di situ? Peran detong di dok. Kami boru dah bah. Terus peranmu apa? Bere. Sampai ke bere ikon berseragam. Bayangkanlah begitu membludaknya tukang jahit menjahit seragam untuk dipakai pesta. Demikianlah antusiasme kita untuk mempersiapkan diri menghadiri pesta-pesta yang dipersiapkan di dunia ini. Bagaimanakah antusiasme hati kita untuk mempersiapkan ketika jamuan pesta yang dipersiapkan Allah akan diberikan untuk kita dan setiap kita diundang untuk hadir ke pesta itu. Ini sangat penting Amanginang menjadi permenungan kita. Kalau ditanya, isena olo tu surgo, sudah kita mertu. Siapa yang mau ke surga? Semua kita mau ke surga. Tetapi hari ini perumpamaan itu, kerajaan sorga itu diumpamakan seorang raja yang sedang melakukan atau mengadakan perjamuan pesta perkawinan untuk anaknya. Diotang donuang kita diundang untuk hadir ke perjamuan itu. Oh belum Tuhan, belum. Jangan dulu Tuhan. Anakku belum selesai sekolah. Jangan dulu Tuhan, belum mangoli aku. Ketiga kalinya. Banyak sidalian. Makanya kata orang Batak, horbo ni pia raja manggagak di balian. Molo solomo roha, godang mah sidalian. Sebenarnya hati kita mau, pikiran kita mau, tetapi diri kita tidak mau, belum siap. Sekalipun susah, sekalipun sakit di dunia, rasanya kok masih enak kali di dunia ini. Nikmatnya dunia ini. Kita masih terus menikmati indahnya dunia. Amanginang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika seseorang mengadakan pesta, sahabat kita, kerabat kita, orang dekat kita, ketika kita tidak diundang, pasti kita kecewa. Hebat nih hopuang, lah sayudak ko doau manguli anakmu. Kita kecewa. Tapi ketika Tuhan mengundang kita, apakah kita kecewa? Kalau kita tidak diundang, pasti kita kecewa. Tapi kalau kita diundang, apa kita mau datang? Inilah yang perlu kita renungkan di dalam renungan kita hari ini, Amanginang. Semua telah disiapkan. Hidangan pesta, lembu-lembu jantan, ternak piaraan telah disembelih. Semua telah tersedia. Dah bunaya teh. Mulu di pesta Tanuaingon adalah di situ saksa, ada panggang, ada naniura, ada napinadar, adong nani arsik, adong dalini horbo, adong ikau rata, adong museterong belada, terong belada teh, terong Medan. Kalau terong belada adong jusna, tambah lagi es krimnya. Ini jamuan itu sudah lengkap sekali, sudah nikmat. Tapi ternyata orang-orang yang diundang tidak mau datang. Banyak sidaliannya. Ada yang mengurus usahanya, ada yang pergi ke ladang bekerja. Hati-hati kita Amanginang. Banyak orang Kristen merasa dia sudah punya hak menjadi pemilik kerajaan surga. Saya kan sudah ditebus oleh Kristus. Sayalah pemilik surga. Katanya. Kita semua diundang untuk datang.
Tetapi tadi si Dalian pergi ke ladang, pergi mengurus usaha, pergi mengurus anak, pergi mengurus pesta, pergi mengurus adat. Jadi jumlah, kuantitas tidak menjamin kualitas. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Begitu banyaknya jemaat yang hadir di gereja pada hari ini, termasuk yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tapi sedikit yang masuk surga. Sangat miris sekali. Kita datang berduyun-duyun ke gereja, apalagi ibadah pagi, penuh sekali. Nanti jam 11 juga pasti penuh karena ada pemberangkatan sintua pensiun. Tapi mari kita tanya, apakah kita sudah benar-benar akan hadir di dalam perjamuan kudus Tuhan, perjamuan kawin itu, atau hanya sekedar memereng-mereng dohita? Atau kita hanya menatap-natap saja? Hati-hati Amanginang. Karena tidak semua yang berkumpul di tempat ini akan menjadi pemilik sorga nanti. Saya katakan itu. Dan saya pun masih terus sedang berproses untuk menjadi pemilik sorga itu di dalam kehidupan. Mungkin nanti pulang dari gereja saya jatuh, saya silap. Tapi ketika Tuhan kasih kesempatan, saya harus bertobat. Kesempatan ada bagi kita. Sekarang kita disuruh mempersiapkan. Perjamuan itu sudah ada, datanglah. Adakah di antara kita yang sedang marsidalian? Ayolah kita ke gereja. Sudah lama kau nggak ke gereja, kata suaminya kepada istrinya atau istri kepada suami. Toe mahamu majolao, kuda mulau kunai. Masih sibuk, aku belum sempat. Ketika kita belum mendapatkan pekerjaan, dan ketika Tuhan belum memberikan pekerjaan anak-anak muda, apa yang kita katakan? Oh, Tuhan itu nggak adil banget, Tuhan itu nggak baik banget. Aku sudah meminta, aku sudah berusaha, kok aku belum dikasih kerja. Tapi ketika Tuhan sudah memberi pekerjaan, ketika Tuhan sudah memberi banyak kegiatan kesibukan, ketika jamuan itu datang dan kita diundang untuk hadir, maaf, aku masih terlalu sibuk. Pekerjaanku masih terlalu banyak, urusanku masih banyak. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Pada orang-orang pilihan Tuhan, yaitu orang Israel kala itu. Dan ini sampai kepada kita orang-orang Kristen yang mengatakan dirinya pengikut Kristus. Kita ini sedang diundang. Sekarang apakah jawabmu? Aku sedang bekerja, aku sedang banyak usaha, aku sedang banyak kegiatan dan lain sebagainya. Amanginang, Tuhan kecewa. Untuk apa Tuhan jadikan sorga? Gak mungkin dia jadikan sorga untuk dia sendiri di situ, kesana kemari. Tidak. Tapi dia mau kita semua ada di sana. Amin. Tuhan mau kita bersama-sama dengan dia, melayani dia, bernyanyi memuji dia. Itu. Makanya kata Yesus ketika Yesus akan naik ke surga, torop do bagas nidamang. Banyak tempat di rumah Bapakku. Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Karena di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Amin. Nah, kalau kita mau di mana berada, Yesus itu berada, dan kita mau berada di sana, terimalah panggilan itu. Terimalah undangan itu untuk masuk ke dalam perjamuan Allah. Jadi jangan katakan nanti dulu Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Jadi waktu siapanya? Bukan waktu kita. Sekuat apapun kita menolak. Sekeras apapun kita melawan. Sebanyak apapun uang atau usaha kita untuk memberikan kesehatan. Menambah umur kepada kita. Tak ada satu pun yang bisa menahan kalau Tuhan sudah berkehendak. Tidak ada Manginang. Jadi firman Tuhan mengatakan kedatangannya seperti pencuri di tengah malam. Kedatangannya ya, bukan Yesusnya. Kedatangannya. Jadi itu sebabnya kita harus siap sedia, berjaga-jaga. Kalau orang-orang yang diundang tidak mau datang, orang-orang pilihan itu tidak mau masuk menerima perjamuan itu, kesempatan dibuka kepada orang lain.
Makanya hamba-hamba itu diutus lagi untuk mengundang orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan jalan. Termasuklah mereka yang jahat, termasuklah mereka yang baik. Ini mau mengatakan keselamatan itu milik semua orang. Milik semua bangsa. Oleh sebab itu, unang maamanginang saudara-saudara, janganlah kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan orang yang terkemudian tadi, yang tidak diperhitungkan, yang di persimpangan-persimpangan jalan, jadi merekalah yang mendapat bagian. Lungun naya teh. Apa ngalo jahita sian namenek, sian sekolah minggu, berdoa, beribadah, berusaha untuk terus percaya kepada Tuhan sampai kita tua. Tapi pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh miris sekali. Ini yang mau dikatakan. Keselamatan terbuka untuk semua orang. Pertobatan terbuka bagi kita. Saya tahu yang hadir ini semua rencananya maksudnya baik-baik saja. Gak ada di antara kita sekarang yang berani ngomong jorok kan di gereja ini. Gak ada pasti. Gak ada yang pasti mau tiba-tiba memukul temannya yang di samping. Gak ada rencana-rencana jahat orang yang datang ke gereja. Kalaupun ada, itulah salah satu orang yang dimaksudkan dalam undangan tadi yang tidak berpakaian pesta. Begitu orang yang di persimpangan jalan datang ke perjamuan kawin itu, ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Sekarang coba lihat kiri kanan Manginang. Tanya, pakaian pesta enggak? Tanya. Jangan-jangan kita sedang tidak memakai pakaian pesta. Tidak sedang memakai pakaian kerohanian yang seperti diperkenankan oleh Tuhan. Kita memakai pakaian kemunafikan. Kita memakai pakaian kebohongan. Kita memakai pakaian kebencian, iri hati, kemarahan. Tadi mungkin ada yang dari rumah berangkat lagi kesal sama Amata kan? Atau Inata kesal, Amata kesal sama Inata. Sampai di parkiran, dang ulo di paima Amatai. Turun siam mobil, klak, mardalan hatop. Amatai lagi mangulu di parkir dope di dia. Ada nggak begitu? Ada. Waktu pacaran, waktu baru menikah, terus berpegangan tangan. Anak-anak muda kan? Kurang panjang, kurang tinggi tangga ini. Waktu menerima pemberkatan. Beritiup. Nakok tuh gijang. Itiup musai goting naik. Dega. Kurang tinggi tangga itu. Kalau bisa 7, 10, 9. Biar makin lama pegangannya. Tapi setelah menikah sekian tahun. Maniup. Jangankan maniup. Mamereng pesolo. Dia inata, asawoto. Dia mata, along mo na isi. Ya kan? Jadi Manginang, hari ini kita diminta untuk sedang mempersiapkan diri. Masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan kawin, di mana di sana ada sukacita, ada damai sejahtera. Berpakaian pesta. Berpakaian pesta artinya apa? Kesiapan hati, ketaatan, kesungguhan kita untuk memasuki pesta itu. Jadi nggak asal-asal. Nggak ada orang yang pergi ke pesta pakai daster. Nggak ada. Pasti disiapkannya baju yang terbaik. Jadi kalau orang ke gereja, orang bilang, HKBP ini kayak fashion show ini. Nggak apa-apa Manginang. Pakai yang terbaik, pakai. Pakai aja. Anak mau ludung mate. Pakai mube. Amang, akama, marjasa mori minggu dah. Unang hola 2 hari pakai hamu jasunai. Tiki mangolu do tiki mate. Unang, pakai jas yang di lemari itu. Pakai. Jangan biar ibu-ibu juga pakai mandraklen itu nang. Jangan sampai ngit. Pakai nang. Kita harus siap terus, siap kapanpun.
Jangan disimpan-simpan, nantilah itu, sampai akhirnya tidak dipakai, tidak sempat dia memakainya. Mari suang, untuk apa itu? Hidup kita, bohalta, bekal kita untuk sampai ke sana adalah pakaian rohani kita. Kenakanlah pakaian rohanimu. Hati yang murni, hati yang tulus, pakaian pesta yang menyenangkan hati Tuhan. Perkataanmu, perbuatanmu, tatapan matamu. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan coba-coba mau terjebak, mau terjerat untuk memakai pakaian-pakaian dunia. Dalam arti pakaian-pakaian yang menyesatkan. Bukan pakaian jasmani begini maksudnya ya. Pakaian kejahatan ya. Jangan. Hari-hari hidup kita sedang berproses untuk sampai ke sana. Teruslah memulai memakai pakaian yang baik itu. Perkataan kita, perbuatan kita setiap hari. Karena itu Hamanginang, kekristenan kita ini nggak boleh, ternyata nggak cukup hanya, saya katakan itu di beberapa pertanyaan. Tidak cukup menjadi Kristen yang rajin. Ada kan yang rajin aja? Rajin ke gereja, tapi rajin juga beribadah. Rajin baca Alkitab, tapi rajin juga menghakimi orang dengan firman Tuhan. Nah ini harus kita waspadai. Jadi kita tidak cukup hanya rajin. Karena rajin saja iblis bekerja atasnya. Tetapi Tuhan mau kita taat, kita nunut kalau bahasa Bataknya. Terus setia. Hujan gak jadi masalah. Pakai payung. Ada orang yang rajin gereja kalau hanya baju baru saja. Jadi saya salut kepada ibu-ibu pakai nuansa. Gak ketahuan siapa baju baru kan? Gak ketahuan siapa baju baru ini. Mau baju yang 20 tahun lalu pun dia pakai lagi. Nuansa oranye. Itu positifnya ya. Ali unangat tong ala sodong na oranye gabidang romarkur. Unangat tong ate. Ini positif. Kita harus semua memandang dari perspektif yang positif. Jadi nggak mesti harus baju baru. Oh ada kok orenku. Nggak terbeban dia harus baju baru. Tapi ada orang kalau nggak baju baru nggak ke gereja. Yang paling sedihnya kalau baju baru, bando baru, paling lama datang. Duduk paling depan. Supaya semua orang melihat. Tuhan tidak suka itu. Dari mana kau datang kata Tuhan nanti. Pakaian yang kita pakai adalah ketulusan. Ketaatan. Jadi bukan karena rajinnya ya Manginang. Saudara-saudara. Tapi taat kita. Karena orang rajin itu sering sekali digoda iblis. Di sini paling jelas terlihat siapa orang yang nunut. Kalau orang bilang, susah aku tidur sekarang. Dia jawab, datanglah ke gereja. Karena di gereja banyak orang yang tidur. Iya, itu Kristen yang rajin. Rajin ke gereja. Tapi begitu pendeta naik ke sini langsung lebar sekali nguapnya kan. Nah jadi dari sini jelas siapa yang mengerti, yang mengaminkan, amin. Amin. Mangutnya itu pasti, amin. Amin. Tapi kalau mangutnya pelan-pelannya, ngantuklah itu, tidurlah itu, bertobatlah. Jangan menjadi Kristen yang rajin saja, tetapi jadilah Kristen yang taat, yang nunut, yang setia. Itulah pakaian rohani kita yang layak kita pakai menyambut atau menerima perjamuan Tuhan. Amin. Amanginang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Bukan karena rajinnya kita ke gereja. Bukan karena rajinnya kita mengikuti pertanyaan. Bukan karena rajinnya kita mengikuti persekutuan-persekutuan kerohanian. Maka itu menjadi satu jaminan. Kita menjadi pewaris atau pemilik sorga nanti. No. Bukan. Bukan di sini bukti imanmu dibuktikan. Bukan di sini imanmu, kualitasmu dinyatakan. Bukan. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya firman Tuhan dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan karena kuatnya doa kita, Tuhan, Tuhan. Bukan karena baiknya kita di dalam perkataan-perkataan, tidak. Tetapi perbuatan. Ido paheatai. Anak-anak kepada orang tua. Sabarlah. Kalau ditanya sabar. Iya mak, iya pak. Kayak mana teh ini nak? Diulang lagi. Iya mak, iya pak. Nanti ditanya mamanya lagi tentang handphone apa lagi kan? Iya mak, jangan bilang bodoh kali mama ini. Jangan bilang amang, jangan bilang nak ya. Kasih tahu terus. Suami istri. Kalau kurang garam pun sayur itu, kurang garam pun ikan itu, jangan langsung buang amangin amang. Mungkin istrimu sedang lelah. Ambillah garam ke dapur, tambahi. Gak apa-apa. Itu persiapan kita, itu ketaatan kita. Jangan bilang, naso hase ado ina songoko. Unang. Aso hase ado ama siako, sarung tanggung jawab mau ina muse. Jangan katakan perkataan-perkataan yang buruk, yang mendatangkan penghakiman. Karena saya yakini, ucapan itu adalah doa. Perkatakanlah yang baik. Perkatakanlah yang positif. Agar segala sesuatu yang baik, segala yang positif akan datang. Amanginang, perjamuan itu sudah disiapkan. Siapa yang mau hadir ke sana? Mau ikut ke sana? Mau? Mau datang segera? Tadi waktu mau ke sana? Mau. Mau datang segera? Mulai kita berpikir, ya. Saya katakan tidak ada satupun kita yang bisa menolaknya jika Tuhan berkehendak. Karena itu, cepat atau lambat, mau amang inang duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan, molo pehudok songoni dan gabe na saut. Do unang mabiar kamu. Si monang ipad dito do sotong nimmo amang inang. Dang molo petung hudok gi. Ate, alay siap mahita, mangarade mahita. Ai portibion, ini adalah kemah kita sementara. Perlape-lapean na olo salpu. Makanya saya bilang tadi pakai-pakailah semua yang ada. Enggak apa-apa. Tapi jangan pula disombong-sombongkan kan? Karena ada emasnya 200 gram dipakai semua. Jangan atong. Saya pernah bilang ada cincinnya 10 dipakai semua sampai nggak bisa bengkok tangannya. Jangan. Boleh pakai ganti-ganti. Hari ini pakailah berliannya itu. Minggu depan pakai emasnya, nggak apa-apa. Kalau kebanyakan boleh dibagi. Siapa tahu saking banyaknya jadi sulit, kapan lagi ini mau kupakai, kan kayak gitu kan? Pakai, kita nggak tahu. Dunia ini hanya sementara, hanya persinggahan saja. Saatnya kita akan kembali. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau orang yang terpilih? Tanya kepada dirimu, apakah aku orang yang terpilih Tuhan? Tanya kepada suami atau istri, kepada anak, kepada pahopu, kepada kawan. Apakah engkau terpilih? Tanya. Tanya amanginang. Kalau kita merasa belum terpilih karena kita tahu banyak kesalahan, banyak dosa yang kita kerjakan. Bertobatlah. Bertobatlah. Berubahlah. Terimalah perjamuan itu dengan hati penuh sukacita. Kalau kata Yesus, ketika dia naik ke surga sedang menyiapkan tempat bagi kita. Dia mau, dia di mana berada kita pun ada. Maka marilah kita melakukan banyak hal baik yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mulailah akam manginang bertutur kata dengan lemah lembut ya. Jangan mau terkontaminasi dengan sibolis. Jangan mau. Sibolis itu pintar sekali. Anak-anak muda walaupun makna lagu ini, makna lagu yang akan saya kasih sedikit nanti kata-katanya itu tujuannya baik. Tetapi kata-kata dalam lagu itu bisa menyesatkan. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh.
Ada yang tahu, ada yang sungkan mengatakannya. Jangan mau pegang-pegang dengan simbolis. Karena kita tidak bisa melawan kekuatan iblis. Anak muda, hati-hati, jaga hidupmu. Peganglah yang baik. Lakukanlah yang baik. Jangan karena ada kesempatan. Orang tua enggak ada. Guru tidak ada. Kamu mau melakukan penyimpangan. Tuhan tidak suka. Semuanya kita. Jangan coba-coba mau berkompromi dengan dosa. Karena ketika kita memegang dia, kita akan sulit melepaskan diri kita. Karena itu Amanginang, perjamuan Tuhan sudah disiapkan. Datanglah dan masuklah ke dalam perjamuan itu. Jadilah orang-orang yang dipanggil dan juga orang-orang yang terpilih. Saya mau menutup khotbah ini dengan mengajak kita menyanyikan bahwasanya dunia ini adalah bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumahku. Yang tahu boleh ikut nyanyi bersama. Dan mari kita merenungkan kata demi kata agar kita mempersiapkan diri untuk memiliki rumah yang sesungguhnya, yaitu di surga. Tinggal bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami untuk siap menerima perjamuan-Mu. Tuhan, terkadang kenikmatan dunia menghambat kami untuk sampai ke sana. Tetapi hari ini kami mau mempersiapkan hidup kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Kami mau menjadi pemilik surga-Mu, hidup di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Walau terkadang kami lupa memakai pakaian pesta kami, tetapi kami memakai pakaian dunia ini. Tuhan kasihani kami. Berikan kami kesempatan untuk mengganti pakaian kami dari pakaian dunia dengan pakaian pesta. Sehingga kami adalah orang-orang yang terpilih menjadi pemilik surga. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Biarlah setiap kami terus penuh semangat, penuh harapan kepadamu. Seberat apapun pergumulan dunia ini, jangan membuat kami tertinggal di dunia ini. Tetapi biarlah itu membuat kami semakin dekat dan mencintai-Mu, sehingga kami terus berpengharapan kepadamu.
Karena kami tidak mau seorang pun di antara kami tertinggal, tetapi kami akan bersama-sama memuji Tuhan, melayani Tuhan di surga nanti. Terima kasih Bapak yang baik untuk semua pekerjaan Amang dan Inang kami, biarlah Engkau berkati. Apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Apapun yang mereka perjuangkan, yang mereka pergumulkan, kami percaya kesetiaan-Mu selalu ada. Engkau tidak akan membiarkan mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dan pengharapan yang teguh. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit, yang sekarang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah. Maria Paskasiahan, Gabriela Siagian, Jeremia Manulang, Romulia Siregar, Arya Tama Aritonang, Lamria Siregar, Stefani Borsitorus, Tianur Pasaribu, Martin Simanjuntak, Teti Antini Manurung, Nortauli Marbon, Sorta Sitorus, Nixon Pakpahan, Amri Amusilaban, Luster Siregar, Haryono Tamba, Ami Simanjuntak, Yohana Tampubolon, Sontiana Hutahayan, Purnama Barimbing, Jelita Siregar, Ristaida Silalahi, Rinawati Boru Tampubolon, Lisme Simanjuntak, Gracia Afrida Upusunggu, Pasihar Utabarat, Togar Butar-Butar, Basa Sinaga, Situa Parlindungan Sihotang, Victor Maju Silain, Nursiti Tampubolon, dan masih banyak jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu dari week 1 sampai 36 dan Jayanti. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, kepulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk semua program pelayanan di gereja ini. Biarlah semua program pelayanan yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat, yaitu Pesta Gotilon, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Bukalah hati setiap umat-Mu untuk mensyukuri setiap berkat-Mu, dan mereka dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita, memberikan persembahannya yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah semua kami boleh memberikan semua yang kami bisa berikan, baik tenaga, pikiran, maupun materi yang kami miliki. Biarlah ini semua kami persembahkan sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua panitia, biarlah di dalam ketaatan dan kerendahan hati Tuhan semakin memperlengkapi, sehingga panitia boleh bekerja dengan lebih baik lagi untuk mempersiapkan rangkaian acara kami ini. Biarlah kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu bertambah-tambah bagi seluruh panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan ini. Kami juga mau berdoa untuk panitia Natal yang telah terbentuk di gereja ini. Biarlah semuanya Tuhan pakai dengan lebih baik lagi. Natal Parhalado, Natal Ama, Natal Ina, Natal Remaja Naposo Bulung, dan sekolah minggu. Biarlah semua kepanitiaan Natal ini pun boleh bekerja dengan baik, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam perayaan Natal kami, dan di dalam perayaan Natal kami Engkau kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk persiapan gereja-Mu HKBP yang akan menyelenggarakan rapat pendeta Hatopan HKBP dimulai tanggal 16 sampai 20 Oktober ini. Biarlah Engkau memberkati seluruh rangkaian rapat pendeta. Memimpin uluan kami, Opui Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Rapat ini boleh berjalan dengan baik yang dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta, Pendeta Maulinus Siregar. Tuhan, biarlah setiap pendeta yang berangkat dari tempat pelayanannya, Tuhan mengiringi perjalanan kami semua hingga tiba di perkemahan pemuda Jetun Silangit dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Demikian juga pendeta yang melayani di HKBP Tangerang kota ini akan berangkat besok pagi. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Tuhan memberkati perjalanan darat dan udara sehingga kami boleh mengikuti rapat ini dengan baik, dan kami boleh membawa pesan rapat ini untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang memberkati semua pelayanan di gereja ini yang dipimpin oleh Inang Bibelfro Bertauli Hutauruk. Biarlah semua pelayanan dalam 1 minggu ini boleh berjalan dengan baik di dalam kasih Tuhan. Berkati Inang Bibelfro kami, berikan kesehatan, berikan hikmat, agar setiap pelayanan, baik kategorial, pertangyangan, dan pelayanan minggu pun boleh berjalan dengan baik bersama-sama dengan Amang dan Inang, pelayan yang boleh Tuhan pilih untuk melayani di gereja ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami akan memberikan persembahan kami untuk pelayanan di distrik 21 Banten melalui persembahan kedua.
Ajari kami untuk dapat memberinya dengan penuh sukacita. Dan terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadirat-Mu. Kami serahkan hidup kami hari ini, pelayanan kami sepanjang hari ini hingga malam nanti. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan-Mu saja. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang, mari kita memberikan persembahan kedua atau persembahan setelah khotbah maksud saya untuk pelayanan distrik 21 Banten. Kita memberikannya ke depan sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP 516, Yesus memanggil dengarlah. Yesus memanggil dengarlah, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan.
persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.